Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puan Senda Ramadhani dengan NIM 2110932028 akan menjelaskan mengenai tugas pemodelan rantai pasok. Di sini ada berita mengenai merek Jepang sementara lupakan just in time karena krisis e-chip. Jakartakompas.com, produsen mobil Jepang untuk sementara melupakan semua just in time supply chain karena terjerat krisis pasokan chips semikonduktor. Praktik tradisional di mana hanya menyediakan stok komponen utama secara terbatas bergeser ke penumpukan demi kelancaran lini produksi. Juga dipengaruhi oleh COVID-19, sejumlah merek menyatakan bakal menyimpan chip semikonduktor sampai beberapa bulan ke depan. Disita dari Nikkei 59/2021, Toyota Motor sedang mencari pemasok tambahan untuk meningkatkan chip semikonduktor. Toyota juga memberitahu beberapa pemasoknya untuk meningkatkan persediaan semikonduktor mereka dari 3 bulan menjadi 5 bulan. Dalam praktir manufaktur Jepang, mereka sebelumnya terkenal hanya dengan semboyan just-in-time supply chain, di mana suku cadang hanya dikirimkan bila diperlukan sehingga tidak perlu ada penumpukan berlebih. Nissan Motor terpantau sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan persediaan semikonduktor dari 1 bulan menjadi lebih dari 3 bulan. Sementara itu, Suzuki Motor telah meminta pembuat suku cadang untuk menyimpan persediaan selama beberapa bulan. Baik, berikut untuk kelanjutan berita. Di sini ada terindikasi 5 permasalahan rantai pasok. Yang pertama, krisis pasokan chip semikonduktor. Produsen otomotif seperti Toyota dan Nissan mengalami kekurangan chip semikonduktor yang mengganggu kelancaran produksi. Yang kedua, perubahan dari just in time ke penumpukan persediaan. Produsen yang biasanya menerapkan pendekatan just in time kini terpaksa menyimpan lebih banyak stok untuk menghindari gangguan produksi. Yang ketiga, keterbatasan pemasok chip. Produsen otomotif berusaha mencari pemasok baru dan menandatangani kontrak jangka panjang karena krisis chip. Yang keempat, kebutuhan chip semakin meningkat. Permintaan chip meningkat pesat terutama dengan perkembangan keadaan listrik dan sektor elektronik lain. Yang kelima, gangguan produksi hingga 2023. Krisis chip semikonduktor diprediksi akan berlanjut hingga 2023, mengakibatkan kemungkinan berhentinya jalur produksi jika persediaan habis. Untuk rumusan masalah, bagaimana minimalkan dampak krisis pasokan chip semikonduktor terhadap kelancaran produksi di sektor otomotif Jepang dengan mempertimbangkan perubahan dari strategi just in time ke penumpukan persediaan serta keterbatasan pemasok chip semikonduktor yang berperan penting dalam rantai pasokan. Tujuan, bagaimana meminimalkan dampak krisis pasokan chip semikonduktor terhadap kelancaran produksi di sektor otomotif Jepang dengan mempertimbangkan perubahan dari strategi just-in-time ke penumpukan persediaan serta keterbatasan pemasok chip semikonduktor yang berperan penting dalam rantai pasokan. Batasan dan asumsi masalah. Adapun asumsi, yang pertama kebutuhan chip semikonduktor meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan kendaraan listrik. Yang kedua, produsen otomotif memiliki opsi untuk menambah pemasok baru atau menandatangani jangka panjang. Yang ketiga, permintaan dari industri lain seperti elektronik dan medis akan bersaing dengan sektor otomotif. Yang keempat, ada batas waktu persediaan stok chip yang dapat disimpan oleh setiap produsen. Adapun batasannya, yang pertama, kapasitas penyimpanan chip semikonduktor terbatas. Yang kedua, waktu pengiriman dari pemasok chip ke produsen otomotif bisa bervariasi. Yang ketiga, keterbatasan pemasok membuat produsen tidak bisa memesan chip dalam jumlah besar sekaligus. Kontrak jangka panjang harus mengikat produsen chip dalam jangka waktu tertentu. Di sini ada notasi model seperti IT, jumlah inventory stok semikonduktor pada waktu bulan ke T, DT, kebutuhan semikonduktor pada bulan ke T, T, pasokan semikonduktor dari pemasok pada bulan ke T, CS, biaya penyimpanan stok semikonduktor per unit, CP, biaya kekurangan atau penalti jika permintaan tidak terpenuhi, CO, biaya pemesanan dari pemasok, T, waktu, T, horizon, T besar, horizon waktu studi dari hingga 2023. Di sini dapat dilihat
formulasi matematik seperti fungsi objektif, kendala keseimbangan persediaan, kendala kapasitas stok, kendala batasan stok, dan kendala batasan permintaan terpenuhi. Di sini makna dari fungsi tersebut, fungsi objektif yaitu mengoptimalkan biaya keseluruhan yang terdiri dari tiga komponen. Ada biaya penyimpanan stok, biaya untuk menyimpan semikonduktor di gudang agar rantai pasokan tetap jalan. Biaya pemesanan, biaya untuk memesan chip semikonduktor dari pemasok. Yang selanjutnya biaya kekurangan, penalti untuk setiap kekurangan semikonduktor jika permintaan lebih besar dari stok yang tersedia. Kendala, yang pertama, keseimbangan persediaan. Memastikan bahwa stok pada bulan tertentu dihitung dari stok sebelumnya ditambah pasokan dan dikurangi permintaan. Yang kedua, batasan kapasitas stok. Menjaga agar stok tidak melebihi kapasitas maksimum yang disimpan, sesuai dengan prinsip lean supply chain. Yang ketiga, batasan pasokan. Jumlah pasokan semikonduktor dari pemasok tidak boleh melebihi kapasitas yang disepakati. Dan yang selanjutnya, pemenuhan permintaan. Memastikan bahwa permintaan setiap bulan terpenuhi, melalui stok yang ada dengan penambahan pasokan. Baik, sekian dari pemaparan saya mengenai permasalahan pada rantai pasok berdasarkan berita yang sudah saya ambil. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.